Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok 6 untuk mempresentasikan proyek New Product Development atau yang biasa disebut proyek NPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Sabria Lutfiana Rohmawati, dengan NIM 1122019. Lalu Muhammad Gifari Zakawali dengan NIM 1122001. Lalu Ray Sofin dengan NIM 1122012. Lalu Zahra Akidatul Aziza dengan NIM 1122032. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa proyek NPD. Proyek NPD itu merupakan solusi yang meningkatkan keterampilan perusahaan dalam mengembangkan produk baru. Penerapan NPD sistem yang baik akan memudahkan perusahaan untuk menyeleksi, menetapkan, memproduksi, mengembangkan, berinovasi, dan memasarkan produk baru lebih efektif. Penerapan NPD sistem yang benar, efektif, benar-benar akan meningkatkan potensi perusahaan untuk waktu jangka panjang. Di sini produk kelompok 6 adalah Toyota Innova Zenith. Berikut ini kompetitor yang memiliki tipe MPV yang sama dengan Toyota Innova Zenith, yaitu adalah Suzuki R3, Mitsubishi Xpander, dan Grand Livina. Berikut ini adalah portofolio produk. Di sini untuk portofolio produk, kita dapat melihat dari Innova Zenix. Kenapa Innova Zenix masuk ke tipe growth? Karena Innova Zenix itu rilis pada tahun 2022 pada bulan Oktober. Dan kami melihat dari data penjual berdasarkan Gaikindo, dilihat data penjualan sebesar 400 sampai 1000 unit hingga di tahun 2023. Jadi menurut kelompok kami, produk Innova Zenix masuk ke tahap growth. Lalu untuk produk kompetitor yang lain seperti Suzuki R3 yang hybrid itu dapat dilihat tahun rilisnya tahun 2012, lalu melakukan perkembangan. Lalu Suzuki R3 ini terus melakukan perkembangan seperti perkembangan facelift, bahkan perkembangan untuk mengganti bahan bakar dengan hybrid itu. Jadi menurut kelompok kami produk tersebut sudah pada tahap maturity. Lalu untuk produk Grand Livina, kenapa dia masuk tahap dying? Dikarenakan dapat kita lihat Grand Livina sendiri rilis generasi 1 pada tahun 2006, lalu rilis model terbaru dengan model facelift terbaru itu pada tahun 2013. Namun sayangnya pada tahun 2019 Grand Livina berhenti produksi dan digantikan dengan produk baru yaitu Livina Nissan. Lalu untuk produk keempat itu ada Mitsubishi Xpander Cross. Dia sudah pada tahap maturity. Kenapa? Karena Mitsubishi Xpander itu terus melakukan perkembangan seperti perkembangan bahan bakar yang mengganti ke hybrid dan produk dan fitur-fitur lainnya. Lalu di sini untuk daya tarik, di sini ada Innova Zenix. Innova Zenix itu untuk perkembangannya karena dia baru rilis di tahun 2022, sehingga dia belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Jadi menurut kelompok kami dia termasuk belum begitu menarik untuk perkembangannya. Lalu untuk market rate-nya, dia penjualannya itu lumayan seimbang, lumayan meningkat secara signifikan. Lalu untuk harganya menurut kami itu dengan harga yang 500 juta dengan spesifikasi yang hampir sama dengan Expander yang memiliki harga murah, itu menurut kami justru itu kurang menarik. Lalu untuk keuntungan, dikarenakan penjualannya lumayan cukup tertarik di mata masyarakat, jadi untuk perusahaan tersebut keuntungannya itu tertarik dan meningkat. Lalu untuk resikonya cukup lumayan besar dikarenakan dia berbahan bakar hybrid dan bensinnya pun lebih irit. Lalu untuk Grand Livina, juga untuk pertumbuhan terus penjualan pun juga sama, dia very atraktif
dikarenakan Glenn Livina pun juga sudah tidak produksi. Lalu untuk Suzuki R3 juga dia atraktif semua karena dia juga dilihat dari produk life cycle, dia juga maternity. Jadi sehingga itu atraktif semua, berkembang terus. Lalu untuk Mitsubishi Expander pun juga sama, dia juga masuk ke tahap maternity, jadi sehingga di daya tarik ini dia benar-benar bisa menarik konsumen atau pelanggan. Jadi dia lebih apa namanya, banyak ke atraktif. Lalu untuk di daya saing itu pun juga sama, teknologi Innova itu lebih apa, kuat, distribusinya pun dilihat dari penjualan dia lemah. Lalu untuk kekuatan materialnya dia kuat, terus pelayanannya pun juga dia kuat karena dealer tersebar di mana-mana. Lalu untuk Grand Livina karena dia sudah tidak produksi, jadi kebanyakan dari daya saing yang Grand Livina itu lemah karena dia sudah diproduksi. Lalu untuk Suzuki R3 dan Mitsubishi Expander itu kan mereka berdua tuh sama-sama di tahap maternity, sehingga untuk daya saingnya itu strong, dia lebih baik kebanyakan di di bagian yang strong. Oke, di sini adalah portofolio lengkap dari produk Toyota Innova Zenith. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu dari keterangan simbol-simbol yang ada di sini. Yaitu pada simbol segitiga, produk tidak berada pada pasar yang sudah ada untuk melakukan perluasan pasar dan membuat produk tersebut lebih menarik untuk konsumen. Untuk simbol segi lima, yaitu produk tetap berada pada pasar yang sudah ada, tetapi melakukan improvement dengan skala yang besar. Untuk simbol persegi panjang, dia sama seperti segi lima, tetap berada di pasar yang sudah ada, tetapi dia melakukan perkembangan dengan skala yang kecil. Untuk simbol silang ini, dia itu masih di tahap aman dan tetap berada di pasar yang ada, tetapi hanya melakukan pertahanan supaya produk tersebut itu tetap menarik di mata konsumen. Untuk daya saing dan daya tarik ini daya saing memiliki total bobot yaitu adalah 6, sedangkan untuk daya tarik ini dia memiliki total bobot 10. Dikarenakan kita kelompok kami sudah menjumlahkan antara bobot di daya saing dan daya tarik, maksimal bobotnya adalah 7, maka jika bobotnya melebihi 6, dia akan memasuki simbol segitiga. Dikarenakan dia sudah tidak di tahap yang aman karena harus keluar dari pasar yang sudah ada. Maka dari itu dia harus memperluas pasar dan menarik konsumen kembali. Untuk bobot 1 sampai 4 dia akan masuk ke simbol silang. Dia harus fokus kepada ketahanan bagaimana produk tersebut akan tetap menarik di mata konsumen. Untuk bobot 5 dia masuk ke simbol persegi panjang karena dia tetap ada di pasar tersebut tetapi memperkembangkan produk tersebut dengan skala yang kecil seperti menambahkan facelift atau sebagainya. Untuk bobot 6 dia masuk ke simbol segi 5 yaitu tetap ada di market tersebut tetapi memperkembangkan produk tersebut dengan skala yang besar seperti awalnya Toyota ini adalah diesel lalu dia dikembangkan dengan hybrid bahan bakarnya. Lalu di sini adalah teknologi readiness. TRL ini pada level pertama kita terlebih dahulu mengetahui website Gaikindo. Setelah kita mengetahui website Gaikindo ini, kita melihat dulu data penjualannya. Setelah melihat data penjualannya, kita harus mengetahui spesifikasi produk yang sedang kita analisis. Lalu setelah kita sudah tahu, kita analisis dan kembangkan data yang sudah kita dapatkan. Setelah kita dapatkan, kita membandingkan produk kita dengan produk kompetitor seperti tadi Suzuki, Mitsubishi, dan Grand Livina. Produk kami ini Innova Zenith dikeluarkan pada tahun 2022 Oktober sehingga belum ada perkembangan yang signifikan teknologinya pada produk tersebut. Lalu teknologi pada Innova Zenith ini mampu bersaing dengan produk kompetitor yang memiliki tipe yang sama dikarenakan sama-sama sudah hybrid. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Karena yang nyaman itu saat berada di pelukan.
Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything.